Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Atika, guru SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Saya mengampu mata pelajaran PPKN kelas 11 dan kelas 12 MIPA dan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang hukum atau penggolongan hukum. Baik, kita lanjutkan, yaitu penggolongan hukum yang kelima atau bagian E, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu satu, hukum material. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu hukum formal. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Kemudian yang F yaitu yang F berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Ini contohnya misalnya yaitu surat wasiat. Kemudian kita lanjutkan dengan hukum berdasarkan wujudnya, yaitu ada hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum adalah suatu negara dalam satu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan hukum yang berdasarkan isinya. Hukum yang berdasarkan isinya yaitu yang pertama ada hukum publik dan kemudian ada hukum privat. Hukum publik yaitu hukum publik terbagi atas satu, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan menurut memuat larangan dan sanksi. Kemudian yang kedua yaitu hukum tata usaha negara, yaitu atau administrasi, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Kemudian yang ketiga adalah hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Oke, yang keempat atau D yaitu hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan yaitu yang kedua, hukum privat. Hukum privat terbagi atas dua, yaitu A, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antar individu secara umum, contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan, contohnya hukum tentang jual beli, kemudian hutang piutang, kemudian pendirian perusahaan dagang dan sebagainya. Oke, sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.